Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin seru tentunya. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya masih dalam suasana panas di mana Siska yang akhirnya menemui si Padikun, di mana si Padikun yang sedang berada di kantor polisi. Dan di situ si Cory menghalangi Bu Arnas yang tengah kesal kepada Padikun. Dan di saat itu pun Cory menghalangi di mana emosi yang tidak terbendung lagi oleh Bu Arnas. Akan tetapi di saat itu pun Padikun mengatakan kepada Siska, "Kamu harus percaya sama Papa." Dan di situ Siska mengatakan kepada si Padikun, "Papa itu orangnya ternyata orang jahat." Akan tetapi di situ Padikun mengatakan kepada Siska, "Sejahatnya Papa tidak pernah melukai keluarga Papa sendiri." Dan di saat itu pun Leo mendengarkan perkataan Padikun. Di adegan lainnya di mana Bu Arnas yang akhirnya menelpon Maureen, di mana Maureen yang tengah mencari Helmi, dan di situ Bu Arnas mengatakan lebih baik kamu pulang saja. Dan akhirnya Maureen pun mengatakan kepada Bu Arnas, "Kalau dengan pulangnya aku bisa membuat ibu tenang, aku akan pulang." Dan di adegan di mana akhirnya Bu Monik menemui ibunya si Leo, di mana Leo dan Siska meminta restu kepada ibunya. Dan akhirnya ibu pun merestui hubungan antara Leo dan Siska. Akan tetapi di situ ibunya mengatakan kepada Siska dan juga Leo, ada satu persyaratan. "Bagaimana kalau Siska tinggal bersama saya?" ucapnya ibunya si Leo kepada Siska. Dan di situ Leo pun terkejut dengan perkataan ibunya, dan akhirnya Siska pun mengatakan kepada ibunya si Leo. Dan di saat itu pun Bu Monik pun bertanya kepada Siska, "Bagaimana ini semua demi kebaikan kamu?" Dan di situ Siska pun mengatakan kepada ibunya kalau diberikan satu atau dua permintaan, dia ingin berpisah dan tinggal berdua bersama Leo untuk menjadi lebih mandiri. Akan tetapi di situ Bu Monik merayu dan membujuk Siska untuk tinggal bersama ibunya si Leo. Dan akhirnya Siska pun menyetujui semuanya dan ikut mendengarkan perkataan Ibu Monik dan juga ibunya si Leo. Di situ ibunya si Leo pun cukup senang karena dia punya niatan yang lebih busuk bersama si Reta. Dan di situ ibunya menyuruh si Leo untuk membereskan kamar untuk tidur Siska. Dan di situ Leo pun terdiam seketika dan mendengarkan pembicaraan ibunya kepada Siska. Di situ Siska pun cukup bimbang karena dia masih ragu untuk tinggal bersama ibunya si Leo. Akan tetapi di situ Bu Monik tetap saja membujuk dan merayu Siska. "Ini semua demi kebaikan kamu," ucap Bu Monik kepada Siska. Dan di situ akhirnya ibunya si Leo pun mengajak Siska untuk pergi keluar untuk mengobrol berdua. Akan tetapi di situ Leo pun bertanya kenapa harus pergi keluar. Akan tetapi di situ ibunya mengatakan memangnya tidak boleh berbicara dengan menantu berdua. Dan akhirnya Leo pun cukup senang melihat kedekatan Siska bersama ibunya. Begitupun Bu Monik yang melihat perubahan kepada
ibunya si Leo kepada Siska. Di adegan lain, di mana Bu Arnas yang tengah meratapi foto di mana foto Helmi itu, dan di situ Bu Arnas pun masih menangis karena masih tidak percaya kalau Helmi sudah tiada. Dan di situ seketika saja Maureen pun pulang dan berusaha untuk menenangkan Bu Arnas. Dan Bu Arnas pun mengatakan kepada Maureen, "Kamu harus tetap mencari Helmi, karena ibu percaya Helmi itu masih ada." Dan Maureen pun mendengarkan dan mengikuti apa yang dibicarakan oleh Bu Arnas. Dan di situ Bu Arnas pun menangis karena masih selalu terbayang dengan Helmi. Di adegan lain, di sisi lainnya, di mana si Pak Dikun yang menemui Dokter Cory, dan Dokter Cory pun bertanya kepada Pak Dikun. Dan di situ Pak Dikun pun mengatakan kepada Dokter Cory kalau dia melamar dirinya. Akan tetapi di situ Dokter Cory pun menolak permintaan lamaran dari si Pak Dikun. Dan Dokter Cory pun pergi meninggalkan begitu saja. Dan tiba-tiba saja papanya si Cory pun diancam oleh si Pak Dikun dan mengatakan, "Kamu harus membujuk Cory untuk menerima lamaran saya." Dan di situ papanya pun menolak permintaan si Pak Dikun. Dan di situ Pak Dikun pun mengatakan, "Kamu harus mengatakan kepada anak kamu harus terima lamaran saya." Dan di situ pun, "Kamu mengancam saya," ucap papa si Cory. Dan di situ si Dikun pun semakin kesal kepada papanya si Cory karena dia telah menolak lamaran si Pak Dikun kepada si Cory. Dan di saat itu pula si Reta pun datang dan terkejut melihat kedatangan Pak Dikun. Dan si Cory pun pamit akan pergi entah kemana. Si Reta pun hanya memandang si Pak Dikun dan dua orang bodyguardnya yang membawa bingkisan. Entah itu bingkisannya apa untuk lamaran antara si Dikun melamar Dokter Cory. Dan si Dikun pun di situ mengancam papanya, "Dan kamu harus memikirkan baik-baik kalau kamu tidak mau terjadi sesuatu kepada anak kamu," ucapnya si Pak Dikun kepada papa si Cory. Di adegan lainnya, akhirnya si Reta yang mempunyai niat busuk terhadap Siska. Di situ si Reta pun menggas mobilnya untuk mencelakai. Dan di adegan dimana Siska dan ibunya si Leo, dan tiba-tiba saja ibunya si Leo pun mendorong Siska sesampainya Siska tersungkur dan terjatuh. Di situ ibunya si Leo pun berpura-pura sakit karena keseleo. Dan di situ Siska pun merasakan kakinya kesakitan dan merintih dan kesakitan. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini yang semakin seru tentunya? Dan kemungkinan saja untuk episode selanjutnya Helmi akan segera ditemukan. Nah, silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini. Dan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.